bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang boleh Engkau beri, untuk sepanjang hari dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ada boleh semua karena anugerah-Mu Bapa, semua ada karena kasih-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya.
sepenuhnya di dalam setiap langkahku. Ada di matamu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami mau selalu percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami, Yesus. Terima kasih Bapa. Voy a hacer que me quieren
mengajarkan kami Yesus. Kau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu percaya sepenuhnya, di dalam percayaku, percayaku sepenuhnya di dalam. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Sekian sekian bede dalaya sekipikine mana sekipikine nalaya sekipene nalaya se. Syukur bagimu ya Yesus. Shira bala 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 ya sekipikine bulana pada badana nama ya sekipikine. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau Yesus. Karena Engkau menciptakan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Engkau menebus kami saat kami masih berdosa Bapa. Engkau menggantikan kami Tuhan yang berdosa ini. Alawaya sikipikiri punakada alawaya sikipikiri bidi. Kami hanya memuji, menyembah-Mu, mengucap syukur dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ku bersembah. Amin Yesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan dan syukurku hanya kepadamu Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku bersembah. Sama-sama katakan sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Bukan karena kekuatan. Mari sama-sama kan ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Matamu segenap hidupku Mari angkat suara katakan, ku tahu ya Yesus, tahu hidupku adalah
Yesus, kemuliaan ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku bersembah. Aku tahu Yes Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Yes Tuhan, haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku Yesus berharga di matamu, segenap hidupku Mari sama-sama lebih lagi katakan, ku tahu hidupku Yesus. Hidupku adalah penyembahan ya Yesus. Haleluya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur padamu Yesus. Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Kau ciptakan kami Yesus dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Segenap hidupku bersembah. Ku tahu hidupku adalah, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan hidupku adalah penyembah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
Bapa, ini doa kami kepadamu. Kami mempersembahkan segenap hidup kami menjadi persembahan yang menyenangkan, yang memuliakan Engkau. Mari Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami perlu jamahan-Mu untuk kami bisa mengerti firman-Mu. Kami perlu sentuhan-Mu supaya kami bisa menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan dan waktu yang Kau sediakan bagi kami. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, kita memasuki minggu ke-7. Shalom kepada saudara yang ada di rumah. Kebaktian melalui internet ini saudara ya. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara tetap bisa berhubungan dengan Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kelas PA tentang seri pengajaran akhir zaman, minggu kemarin sudah masuk sesi kedua, artinya Rabu ini akan masuk sesi ketiga. Saya mengingatkan kepada kita semua bahwa ternyata itu bisa diakses lebih awal saudara. Tidak harus tunggu jam 6 sore, tapi jam 1 siang, saudara bisa akses itu di YouTube. Ya, bisa lebih cepat. Dan di luar dugaan saya bahwa yang mengikuti seri pengajaran akhir zaman ini cukup banyak. Hampir mencapai 500 orang, padahal anggota gereja kita tidak sebanyak itu ya. Saya bersyukur kalau pengajaran ini juga bisa memberkati orang-orang di luar gereja kita. Baik, kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan melihat dari Wahyu pasal 1, mulai ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Wahyu pasal pertama ayat 9 sampai yang ke-17. Bunyinya demikian. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu, dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, atau ketujuh gereja, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Saudaraku, yang Yohanes lihat adalah pribadi raja dari segala raja itu, yaitu Yesus sendiri. Peristiwa ini terjadi di Pulau Patmos, sebuah pulau kecil di bawah wilayah kekuasaan Roma. Dan Yohanes ada di Patmos bukan dalam rangka pelayanan, saudara. Karena sebelumnya Yohanes ini sedang menjalani hukuman, akan dihukum mati oleh Kekaisaran Roma, dan hukuman yang diberikan pada Yohanes ini unik tapi sadis, saudara ya. Jadi dia mau dihukum mati dengan cara dimasukkan ke dalam minyak mendidih, istilahnya digoreng gitu ya, sampai mati, saudara. Dan ketika itu dilakukan, ada mujizat terjadi. Sekian lama enggak mati-mati juga, saudara. Bahkan terluka pun tidak. Akhirnya diputuskan Yohanes ini dibuang ke sebuah pulau yang bernama Patmos. Jadi di Patmos ini Yohanes ini sebagai orang buangan atau tahanan, saudara. Di Patmos ini Yohanes terpisah. Jadi dia tidak bisa menggembalakan lagi, dia tidak bisa melayani lagi, dia tidak bisa memberitakan Injil, dia tidak bisa berhubungan dengan anak-anak rohaninya ya.
kita walaupun sedang di stay at home, kita masih bisa hubungan video call, saudara ya. Kita masih bisa hubungan melalui internet. Tapi saat itu betul-betul terputus. Dan Patmos ini pulau yang kecil, luasnya hanya 34 km persegi. Kalau saudara bisa bayangkan, luas kota Malang ini 145 km persegi, artinya Patmos ini hanya 1/4 dari luas kota Malang, kecil, satu pulau yang amat kecil. Memang tidak di penjara sih, tapi yang nggak bisa kemana-mana di situ aja. Ya, sebuah pulau yang jadikan tambang batu bara, saudara ya. Dan dia harus terkurung di pulau itu selama bertahun-tahun. Saudara, ada sebuah dampak atau akibat positif di balik kondisi yang terisolasi, terputus dari dunia luar, saudara. Yaitu ketika kita terputus dari dunia luar, sebetulnya Anda dan saya lebih mudah mendengar suara dari surga. Saya ulangi ya, waktu kita terputus dari dunia luar, Anda dan saya ini lebih mudah mendengar suara dari surga. Maksudnya suara Tuhan. Tuhan lebih mudah berbicara dengan Anda dan saya. Oleh karenanya ada orang-orang yang secara khusus mencari tuntunan berdoa ke bukit doa. Bukan karena bukit doa itu tempat keramat yang bisa membuat semua doa kita terjawab. Bukan seperti itu. Maksudnya di sana itu Anda terputus dari dunia luar, terisolasi, tidak ada telepon, tidak ada tamu, tidak ada kerjaan, konsentrasimu, fokus perhatianmu hanya tertuju kepada Tuhan. Dan di saat itu kita lebih mudah mendengar suara Tuhan. Saya kasih contoh ya, kalau misalnya Anda ini sedang mencoba mendengar temanmu yang sedang berbicara. Ada teman saya lagi bicara, dan di sekeliling saya ini penuh dengan keramaian. Orang bercakap sendiri-sendiri, di tengah pasar lah kira-kira begitu ya. Saya akan kesulitan mendengar suara dia. Tapi manakala saya mengajak dia ke sebuah tempat yang sunyi, dalam sebuah ruangan kosong atau tempat yang sepi, bahkan suara yang begitu pelan pun, saya bisa dengar dari dia. Sudah mengerti? Ya. Demikian pula dengan yang dialami Yohanes. Dan Yohanes memperoleh pewahyuan yang luar biasa. Saudara, 3 pasal dari kitab Wahyu itu berisi mengenai pesan kepada 7 gereja. 7 gereja yang memang hari itu ada. Hari itu ada. Jadi waktu Yohanes hidup, gereja itu ada. Kenapa? Karena Yohanes menjadi pembina rohani dari gereja itu. Gereja ini letaknya di Asia Kecil. Saudara jangan berpikir, oh berarti di benua Asia. Enggak. Yang dimaksud Asia Kecil di sini adalah sebuah nama provinsi yang menjadi wilayah kerajaan Romawi. Jadi sama sekali enggak ada hubungannya dengan benua Asia, saudara. Kalau saudara mau tahu, Asia Kecil ini sekarang namanya Turki. Jadi letak ke-7 gereja ini ada di Turki. Jarak gereja satu dengan gereja yang lain tidak lebih dari 160 km. Tidak terlalu jauh. Ya kalau jalan sih lama juga, saudara ya. Tapi inilah yang dimaksud ke-7 gereja. Nah, 3 pasal pertama isinya pesan kepada 7 gereja. 19 pasal terakhir, karena kitab Wahyu isinya cuma 22 pasal, bicara mengenai akhir zaman. Sesuatu yang terjadi jauh di depan kehidupan Yohanes. Ya. Kalau saudara baca secara lengkap, saudara akan menangkap isi pesannya seakan-akan Tuhan ini bicara bahwa ada 7 hal yang harus diperbaiki oleh gerejanya, oleh mempelainya, supaya dia siap masuk ke dalam akhir zaman, siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Nah hari ini saudara, saya ingin mengupas tentang pesan kepada gereja yang pertama. Ya, gereja di Efesus. Jadi yang gereja di Efesus saja hari ini ya, tidak terlalu banyak. Mari kita perhatikan kitab Wahyu pasal 2, mulai ayat pertama. Kitab Wahyu pasal 2 ayat pertama bunyinya demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Ya, 7 kaki dian emas itu sebetulnya mewakili 7 gereja.
Dia itu siapa? Dia itu Kristus. Dia itu Yesus. Saudara perhatikan bahwa dia, yaitu Yesus Kristus, berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ini bicara kehadiran Tuhan pada perjalanan gerejanya. Ini bicara penyertaan Tuhan pada perjalanan gerejanya. Bahwa di dalam kondisi apapun sebetulnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan gereja. Baik di dalam kondisi yang baik menurut kita maupun dalam kondisi yang sulit. Seperti dalam kondisi COVID seperti sekarang ini, saudara ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Kalaupun mau mungkin gereja yang meninggalkan Tuhan. Di Jakarta itu ada seorang anak muda, saudara ya. Saudara bicara mengenai gereja, saudara bisa artikan gereja itu sekelompok orang percaya, atau enggak pribadi, kita, saya ini gereja, ya gerejanya Tuhan. Nah di Jakarta itu ada seorang anak muda, saudara, pemain drum di gereja. Jadi dia itu melayani musik ya, seperti Udin ini pemain drum di gereja. Dia hidup bersama ibunya yang sudah janda, jadi tulang punggung. Ya namanya Niki, saudara ya. Dan pekerjaannya sehari-hari adalah driver ojol, driver Gojek, saudara. Nah, selama beberapa tahun dari Gojek itu dia bisa mencukupi kebutuhan dia dan ibunya. Tapi kita tahu sendiri ya, mulai masuk 2020 ini, ketika pandemi ini mulai melanda negeri kita, salah satu yang terpukul parah itu justru Gojek, ojol itu ya di Jakarta. Apalagi Jakarta itu kena PSBB, saudara. Kan Gojek itu tidak boleh mengangkut penumpang, dia hanya boleh gosen atau GoFood ya, makanan atau barang. Bahkan dia bilang kadang satu hari itu dia nggak dapat order. Nah, dia coba cari cara, saudara. Dia berdoa, dia berpikir, coba kontak sana, kontak sini, bahkan mencoba mencari kerjaan yang lain yang mungkin lebih bisa mencukupi dia. Tapi di tengah situasi seperti ini, cari kerja pun susah, saudara. Jadi dia kehabisan akal lah, udah kira-kira begitu. Ya urusan dapat nggak dapat, dia tetap aja tiap hari keluar, dia tetap saja pakai jaketnya, keliling ke sana kemari, harap-harap dia dapat, saudara. Kadang-kadang dia bilang dapat satu aja, udah puji Tuhan gitu dia bilang, saudara. Padahal itu satu tuh berapa sih ya, saudara. Nah sampai satu kali ada seorang kawan gerejanya, dia bilang, kamu mau nggak bantuin kita bagi-bagi sembako? Ini banyak orang di sekitar kita membutuhkan nih, mereka kesulitan. Kita butuh tenaga bantuan. Terus dia bilang, kalau soal bantu tenaga aja saya bisa deh. Kalau soal kasih sembakonya saya nggak bisa, kata dia. Terus akhirnya dia mulai ikut, saudara. Dan itu dilakukan secara berkala, 2 hari sekali, 3 hari sekali, minimal seminggu sekali. Dan dia mulai terlibat, dan setiap kali terlibat tuh dia selalu pakai jaket Gojeknya, saudara. Karena dia harap nanti siapa tahu setelah pulang dia dapat orderan, atau sebelum dia berangkat dia dapat orderan. Jadi selalu dia pakai. Dan beberapa kesempatan dia rekam gitu loh aktivitas pembagian sembako itu. Dan ketika dia melihat bagaimana pembagian sembako itu menolong banyak orang, ada orang-orang yang sudah kehabisan makanan, nggak punya uang, bisa makan melalui itu, dia berpikir begini, alangkah baiknya ya kalau gerakan ini semakin banyak yang melakukan di Jakarta. Jadi akhirnya rekaman yang dia punya itu, saudara ya, dia mulai upload ke medsos. Dia mulai upload ke YouTube, saudara. Dan tentunya sekali lagi dia sedang pakai jaket Gojek, saudara. Entah bagaimana itu yang dia upload itu bisa masuk ke manajemennya Gojek, saudara. Jadi masuk, dan akhirnya satu hari dia dihubungi oleh tim seorang bagian dari staff manajemennya Gojek, dipanggil ke kantor, lalu ditawari, kamu gini aja, kamu mau nggak jadi tim sosial dari Gojek, saudara. Jadi bukan berarti Anda berhenti jadi driver, tapi sekarang ini kamu jadi tim khusus menangani itu, buka posko, dan kamu akan membagikan
sembako yang disiapkan oleh Gojek kepada masyarakat sekitar. Dia mau, saudara. Dan dalam kondisi seperti itu, pas lagi sepi-sepinya Gojek, dia malah dapat penghasilan tambahan, digaji secara resmi, secara ya tetaplah gitu sebagai tim sosial Gojek. Saudara. Perhatikan saudaraku, Tuhan bisa pakai banyak cara untuk melindungi kita, untuk memelihara kita maksud saya. Artinya begini saudara, sebetulnya di dalam situasi apapun, Tuhan tuh berjalan bersama kita. Tuhan tuh tidak tinggalkan kita. Seperti lagu tadi. Gimana tuh tadi lagunya Yanti? Ya, gimana Yanti? Tak berjalan gimana? Ada? Ya, gimana lah? Saya nggak ingat ya. Tuh. Atau berjejakan, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Coba katakan, aku tidak berjalan sendiri. Tuhan ada bersama. Mari kita lihat yang kedua. Pasal 2 ayat 2. Nando jangan lupa ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudaraku, jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Kalau saudara punya waktu nanti di rumah, saudara bisa baca di Efesus 1, Efesus 1 ayat 15. Paulus sendiri juga mengucapkan sesuatu tentang jemaat Efesus. Tadi itu perkataan Yesus, tapi Paulus mencatat di Efesus 1 ayat 15, dia bilang begini, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur. Memang jemaat Efesus ini luar biasa, saudara. Jemaat ini memiliki iman yang kokoh, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran palsu. Mereka orang-orang yang membenci kejahatan. Mereka orang-orang yang sangat aktif dalam pelayanan. Mereka mampu bertahan di dalam penganiayaan. Dan mereka juga orang-orang yang mengasihi saudara-saudara seimannya. Dan Tuhan melihat itu. Tuhan mengetahui itu. Tuhan mencatat hal itu. Perhatikan saudaraku. Setiap pekerjaan baik yang kita kerjakan dalam memuliakan Tuhan, itu dicatat di surga loh. Tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan lihat, Tuhan ketahui, dan Tuhan catat. Coba tampilkan Markus 9 ayat 41. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, Markus 9 ayat 41, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Bahkan secangkir air minum pun Tuhan perhitungkan loh. Wow. Saudara, kita rugi kalau kita diberi banyak kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik, namun kita nggak gunakan. Pakai kesempatan itu, saudara. Bahkan sekalipun, maaf nih, yang paling kecil, orang bilang paling kecil, Pak, saya cuma bisa berdoa, Pak. Saya mendoakan orang-orang itu. Saya mendoakan teman saya yang sakit. Saya mendoakan orang-orang yang sedang ketakutan hari ini. Doa itu pun Tuhan perhitungkan loh. Artinya begini, saudara. Ada saatnya saudara dan saya akan menerima upah.
karena semua pekerjaan baik yang kita kerjakan. Janganlah hidup untuk dirimu sendiri, tapi cobalah lihat ke kiri dan ke kanan. Apa yang kita bisa buat sekeliling kita, apa yang kita bisa buat memuliakan Tuhan, apa yang kita bisa buat untuk menyenangkan Dia. Lakukan itu, saudara. Dan Tuhan melihatnya, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Memang kita nggak perlu dilihat orang kan, yang kita perlu tahu cuma Tuhan tahu, itu cukup, saudara. Dan upahnya besar. Seorang hamba Tuhan yang diizinkan mati sesaat, saudara ya. Artinya begini, dia mati lalu entah bagaimana Tuhan bangkitkan kembali dari kematian. Ya, walaupun dia akhirnya mati lagi juga, tapi diizinkan kembali lah. Hidup untuk beberapa tahun begitu, saudara ya. Dia bercerita begini, hamba Tuhan ini. Saya baru mengerti bahwa setiap pekerjaan baik yang saya kerjakan itu memperlengkapi bahan bangunan bagi rumah saya di surga. Saudara, mungkin ini nggak ada dasar firmannya, tidak ada dasar ayatnya, tapi saya percaya loh, saya percaya, ya, lakukanlah, bukan untuk dilihat orang, tapi karena Tuhan mencatatnya, amin. Nah, tapi saudara, kita lihat coba ayat 4 dan 5. Setelah Yesus mengatakan atau dia memuji perbuatan dari jemaat Efesus itu, dia mulai melakukan perkataan yang berbeda. Bunyinya demikian, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Datang itu ngapain, saudara? Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Waktu saya mencoba mengerti apa yang dimaksud Yesus, saya sedikit bingung. Karena kalau saya melihat, gereja Efesus ini gereja yang luar biasa. Tapi kenapa dicela, bahkan dikatakan engkau sudah jatuh sedemikian dalam. Jemaat ini ditegur keras karena mereka kehilangan kasih pertamanya kepada Tuhan. Saya ulangi, mereka kehilangan kasih pertamanya daripada Tuhan. Artinya di dalam pekerjaan baik mungkin mereka tidak berubah, tapi mereka tidak lagi mengasihi Tuhan seperti mereka mengasihi Tuhan dulu. Sudah mulai bisa nangkep? Ada satu hal yang jauh lebih penting daripada semua pekerjaan baik, atau dibandingkan semua pelayanan yang bisa kita lakukan dalam sebuah gereja, yaitu hubungan pribadimu dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting loh, saudara. Itu lebih penting daripada memberitakan Injil, itu lebih penting daripada berkhotbah, itu lebih penting daripada memimpin pujian, itu lebih penting dari segala jenis pelayanan, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, semua pelayanan yang tadi saya sebut itu dilihat oleh manusia. Tapi ada satu hal yang hanya bisa dilihat oleh Tuhan, yaitu hati kita. Betul, saudara ya? Saya baru mengerti ketika satu kali ada seorang ibu datang ke tempat ini, dia minta waktu untuk konseling, saudara. Ibu ini bukan orang Kristen, suaminya orang Kristen. Jadi ceritanya dia datang ke sini, dia tahu saya sebagai pendeta, dan dia mendatangi saya karena dia punya suami orang Kristen. Dia habis ribut besar, dan sebenarnya keributan itu sudah mulai muncul sejak beberapa tahun terakhir, saudara. Lalu dia bilang begini, Pak, apakah sebagai seorang Kristen, dia pantas melakukan ini? Dia pantas melakukan itu terhadap istrinya. Dia pantas enggak melakukan, dia sebut kesalahan suaminya satu demi satu. Waktu itu saya cuma coba untuk dengar saja, saudara. Saya bilang, apakah ibu bersedia mengampuni suamimu? Saya melihat suamimu banyak membuat kesalahan.
Tapi ibu mau nggak ngampuni dia? Terus dia bilang begini, saudara, Pak, saya sudah berusaha. Beberapa tahun terakhir ini, saya tetap menyediakan makanan kesukaan dia. Saya tetap memasakkan makanan buat dia. Saya tetap mencucikan pakaiannya. Bahkan saya tetap melayani dia sebagai seorang istri. Tapi saya mau katakan sama Bapak, hati saya sudah tidak ada rasa sama dia. Saya tidak lagi mengasihi dia. Sekarang saya berencana untuk tidak tinggal satu rumah dengan dia. Perhatikan saudaraku. Ibu ini tetap secara fisik melakukan hal-hal yang baik buat suaminya. Dia sediakan makanan, dia rawat anak-anaknya dengan baik, dia bersihkan rumah, dia cucikan pakaian buat suaminya. Tapi sebetulnya hatinya tidak lagi mengasihi suaminya. Saudara, ada yang punya pengalaman seperti itu di sini? Haleluya, saya doakan enggak ya. Tapi sepanjang pelayanan saya, pengalaman saya sebagai konselor pernikahan, enggak sedikit loh suami istri yang mengalami hal itu. Dilihat orang semuanya baik-baik saja. Pasangan ini melayani pasangannya dengan baik. Tapi waktu dia datang konseling dia bilang, saya sudah tidak mengasihi pasangan saya, Pak. Demikian pula dengan hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Kita mungkin saja masih melayani Tuhan, masih menjadi pemimpin pujian, masih menjadi guru sekolah minggu, masih menjadi pengkhotbah atau gembala seperti saya. Tapi sesungguhnya itu tidak lagi didasari oleh hati yang mengasihi Tuhan. Itu dilakukan hanya karena kewajiban, hanya karena ingin dilihat orang baik, hanya karena rutinitas. Saudaraku, pagi ini saya mengajak kita merenungkan hal ini. Kalau kita mengalami hal serupa, sekali lagi saudara, yang tahu ini cuma engkau dan Tuhan. Orang di sekelilingmu nggak tahu. Tapi kalau ini terjadi dalam hidupmu, Tuhan bilang begini, betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Dan dikatakan kalau engkau tidak bertobat, kaki dian itu akan diambil daripadamu. Sudah tahu apa kaki dian? Kaki dian ini bicara tuntunan Roh Kudus. Kaki dian ini bicara pewahyuan-pewahyuan yang segar. Kaki dian ini bicara suara Tuhan yang terus berbicara dalam kehidupanmu, saudara. Ketika kaki dian ini diambil, itu semua berhenti. Ini pernah terjadi, dicatat dalam perjanjian lama, dalam kehidupan seorang raja yang sangat diurapi pada awalnya. Namanya Saul. Dan waktu kaki dian itu diambil, dia kebingungan. Dia mulai stres, panik dalam hidupnya. Coba kita lihat ya ayatnya ya. Di 1 Samuel 28 ayat 6. 1 Samuel 28 sebelumnya. Atau ayat 6, ayat 7. Ayat 6, kembali ke ayat 6 coba. Oke, betul-betul ya. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan apa saudara? Tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Akhirnya apa? Saul mencari pemanggil arwah. Padahal itu sebenarnya kekejian loh bagi Tuhan. Karena dia sedang kebingungan, sedang perlu tuntunan. Apa keputusan yang harus dia buat? Kenapa saudara? Kaki dian itu sudah diambil daripadanya. Orang yang sudah kehilangan kaki dian, dia akan hidup dengan kebenaran-kebenaran masa lalu. Dia akan hidup dengan sejarahnya. Tidak lagi dengan sebuah tuntunan yang segar, saudara. Bahkan mungkin kalau saudara bertanya kepada orang itu, kapan terakhir engkau mendengar suara Tuhan? Dia tidak bisa menjawab. Saudara, Tuhan bilang, bertobatlah, kembalilah kepada kasih-Mu yang semula.
Ketika kasih mula-mula luntur ya saudaraku, hal pertama yang akan terjadi atau tanda pertama yang akan terjadi adalah apa? Terganggunya hubungan intim kita dengan Tuhan. Kita mulai malas menyembah Tuhan. Kita mulai malas berdua dengan Tuhan. Kita mulai malas masuk kamar untuk punya waktu khusus dengan Tuhan. Hubungan intimnya terganggu. Ini nggak ada yang tahu, saudara. Di luar kita masih pelayanan, orang-orang masih lihat kita masih hadir di gereja secara aktif. Tapi sebetulnya di dalam sudah berbeda. Alkitab tidak mencatat apa penyebab yang membuat jemaat Efesus kehilangan kasih mula-mula. Tidak mencatat. Cuma ketika saya membuat materi ini, saya mencoba merenungkan. Dan saya temukan ada dua hal yang menyebabkan orang bisa kehilangan kasih mula-mula. Yang pertama, kekecewaan. Saudara dengar kesaksian yang tadi itu, seorang istri masih melayani suaminya dengan baik. Tapi karena kecewa, sebetulnya dia sudah tidak lagi mengasihi suaminya. Saudara mengerti ya? Ada kekecewaan yang disimpan dalam hatinya. Yang kedua, mulai mengasihi yang lain. Ada sesuatu yang lebih dikasihi daripada Tuhan, dan Tuhan tidak lagi menjadi yang terutama dalam hidupnya. Dua hal ini akan membuat kita kehilangan kasih mula-mula. Kasih itu mulai luntur, dan kita mulai melayani, tidak lagi didasari dengan kasih Tuhan. Artinya hanya didasari oleh rutinitas, saudara. Ya. Dan Tuhan bilang, bertobatlah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjaga agar Anda dan saya tidak kehilangan kasih mula-mula? Sederhana, saudara. Jaga hubungan pribadimu dengan Tuhan. Bangun terus bangun terus. Jangan pernah mundur daripada menjaga hubungan pribadi. Saya pikir saudara akan mengerti setelah saya sampaikan hal ini, kenapa Yesus berkata kepada Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dibuat Maria? Sementara Marta sibuk melayani, Maria duduk di bawah kaki Tuhan, menatap wajah Tuhan, mendengarkan setiap perkataannya. Kalau saudara lakukan itu, kasih mula-mula itu tidak akan luntur dari hidup Anda dan saya. Saudara, di belakang rumah kita, di belakang tempat ini, ada pohon mangga, ada pohon serikaya. Dan tidak berapa lama, sirsak, saudara. 1-2 bulan yang lalu pohon sirsak itu saya tebang, saudara. Saya tebang tuh, 3-tiganya, udah terlalu tinggi. Bukannya saya nggak suka buah sirsak ya, saya suka juga. Cuman begini, kalau sudah waktu panen, itu kan gede tuh ya, bisa 1,5 sampai 2 kilo, saudara, gede. Bisa sampai sebesar bola basket loh. Ya, itu yang tinggi, kalau lagi matang dia putus, saudara. Terus menimpa atap rumah saya. Alhasil apa? Mulailah terjadi kebocoran di mana-mana, saudara. Ya, bukan saya nggak suka sirsaknya, akhirnya saya putuskan tebang aja, kasih sisa 2 meter. Jadi nggak mungkin jatuhnya ke atas atap saya. Nah, saudara tahu kayu yang ditebang itu, ranting yang ditebang itu, akhirnya dibuang ke mana, ke belakang, ke tanah di belakang ya, karena tanah belakang itu kan kosong. Rantingnya tidak langsung mati, saudara. Daunnya masih hijau selama beberapa hari. Tapi 1-2 bulan kemudian, mulai coklat, layu, dan mati. Ketika kita terputus hubungnya dengan Tuhan, itu yang akan terjadi. Awalnya kita dulu membara sama Tuhan, kita cinta luar biasa, disuruh pelayanan apa aja, oke. Tapi waktu kita terputus, lama-lama kita akan seperti itu. Masih bisa berbuah? Masih. Tapi minimal sekali. Saya mau sampaikan begini, Tuhan tidak melanjutkan.
bagaimana jemaat Efesus akan jadinya kalau tetap seperti itu. Tapi saya bisa bayangkan, seandainya jemaat Efesus tidak bertobat dan terus hidup dengan cara kehilangan kasih mula-mula, maka lambat laun jemaat Efesus yang tadinya luar biasa ini makin hari akan makin lemah, lalu lenyap. Tidak lagi berbuah di hadapan Tuhan. Tuhan berhenti sampai pada titik menegur jemaat Efesus ini dan tidak menceritakan apa yang terjadi berikutnya. Karena apa? Dia berharap jemaat Efesus bertobat. Dan akhirnya menjadi mempelai yang cantik, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Saya mau ingatkan sekali lagi kepada kita, hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih penting daripada pelayanan-pelayanan yang kita bisa kerjakan. Utamakan itu, saudara. Prioritaskan itu. Saya percaya kalau kita lakukan bersama, ini akan memberkati kehidupan kita. Mari, Cice. Haleluya, Lord. Thank you, Lord. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes, Lord. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini doa kami kepadamu, Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes, Lord. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk teguran-Mu pagi ini. Tuhan mau bangkitkan, kobarkan kembali kasih mula-mula yang pernah timbul. Bahkan kami mau hari lepas hari kami semakin mengasihi-Mu, Tuhan. Tolong kami yang sudah kehilangan, yang sudah luntur. Ampuni kami, Bapa. Pulihkanlah kami kembali untuk kami bisa mengasihi Tuhan, menjadi dasar buat pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom. Mari kita langsung pada pengumuman. Ibadah minggu depan masih akan seperti ini, jadi minggu depan jemaat tetap mengikuti ibadah
dari rumah. Selanjutnya ibadah ini sudah bisa diakses di YouTube sekitar jam 2 siang nanti. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja ini. Mari kita membangun misbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup WA. Ajak anggota, keluarga untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kegiatan doa malam masih diliburkan untuk minggu ini. Dan yang terakhir, kelas PAP akan ditayangkan di channel YouTube gereja dan bisa diakses pada hari Rabu mulai pukul jam 1 siang. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat yang Kau sediakan bagi setiap kami. Ajar setiap kami Tuhan Yesus boleh membagi berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami salurkan buat gereja-Mu, buat mereka yang membutuhkan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kami undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap waktu, kesempatan yang begitu berharga yang masih Engkau berikan pada kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Apa yang boleh kami terima dan apa yang boleh kami dengar atas firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat isi daripada firman-Mu. Mengingatkan kami atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna, penyediaan hidup supranatural yang begitu ajaib, terus kami terima di tengah situasi yang sulit ini Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sedang mengajar kami untuk hidup bergantung sepenuhnya hanya pada-Mu. Makasih Tuhan Yesus, lebih daripada itu, kami mau Tuhan mengasihi Engkau lebih daripada dunia Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi intim bangun kehidupan misbah kami Tuhan Yesus. Hidup yang menyembah, hidup yang mengerti tuntunan-Mu, hidup yang bisa merasakan kasih-Mu hari lepas hari. Kami mau selalu intim Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Hari Tuhan. Kami minta hati hamba, hati Bapa ada pada beliau. Tambahkan kapasitasnya Tuhan Yesus. Menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Memberkati kehidupan gereja, menuntun setiap umat-Mu, seluruh pengerja-Mu di tempat ini. Seperti yang Engkau rencanakan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, berkati hidup beliau Tuhan Yesus.
Berkati istri dan anak-anak beliau. Damai sukacita Engkau limpahkan. Apa yang menjadi kebutuhannya Engkau Tuhan yang akan bertanggung jawab. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pula Tuhan buat umat-Mu di tempat ini, seluruh pengerja-Mu Tuhan Yesus. Hati yang mengasihi Engkau, hati yang mencintai Engkau, hati yang ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, ada pada setiap kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Curahkan kasih karunia-Mu, hikmat, kemampuan daripada-Mu Tuhan, serta pertolongan-Mu Roh Kudus, memampukan setiap kami melewati masa-masa hidup kami dengan hati yang benar, dan kami akan berbuah lebat Tuhan dalam kehidupan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdiri atas Indonesia Tuhan Yesus, berkati Indonesia dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan belas kasih-Mu atas Indonesia, jamah hati bangsa kami Tuhan Yesus, agar berbalik dari setiap jalan-jalan yang jahat. Pertobatan terjadi, keselamatan terjadi, kemuliaan Kau nyatakan Tuhan Yesus. Indonesia berdiri kokoh, jadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan Yesus. Kemampuan-kemampuan ilahi, hikmat, kebijaksanaan dalam memutuskan setiap perkara. Kebijaksanaan yang diputuskan bersama seluruh jajarannya Tuhan Yesus menghasilkan bijaksanaan keputusan yang tepat dan benar untuk kesejahteraan Indonesia, untuk kesejahteraan semua bangsa. Makasih Tuhan Yesus, kami lepaskan damai sukacita untuk Indonesia. Makasih Tuhan Yesus, kami lepaskan kesembuhan atas Indonesia. Kami lepaskan pemulihan atas Indonesia. Kebangkitan terjadi di mana-mana oleh karena nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Makasih Tuhan Yesus, sebentar kami boleh pulang. Kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari kasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Roh Kudus memampukan engkau melewati masa-masa yang sulit, bahkan memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Tuhan. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.